Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, materi pembelajaran kimia kelas 10 semester 1 ini adalah lambang unsur dan rumus kimia. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke pelajar Skapsa, materi pembelajaran kita hari ini adalah lambang unsur dan rumus kimia. Yang akan kita pelajari pertama kali yaitu lambang unsur. Nah, lambang unsur ini ditemukan oleh John Jacob Berzelius. Menurut John Jacob Berzelius, penulisan lambang unsur itu ada yang satu huruf, ada juga yang dua huruf. Nah, di sini saya punya contoh untuk satu huruf, misalkan adalah S, itu adalah lambang unsur dari sulfur. Dan N itu adalah lambang unsur dari nitrogen. Sedangkan untuk dua huruf, saya punya contoh seperti Se yaitu selenium dan Na adalah lambang unsur dari natrium. Nah, sekarang bagaimanakah cara penulisan lambang unsur? Yang pertama, penulisan lambang unsur satu huruf, yaitu lambang unsur yang terdiri atas satu huruf harus ditulis dengan huruf besar atau kapital yang diambil dari huruf pertama nama unsur tersebut dalam bahasa Latin. Sama seperti yang saya contohkan tadi, berarti satu huruf S, itu berarti adalah sulfur. Yang kedua, penulisan lambang unsur yang terdiri atas dua huruf, caranya adalah yang pertama harus memakai huruf besar pada huruf pertamanya, yang diambil dari huruf pertama nama unsur tersebut dalam bahasa Latin, dan huruf kecil pada huruf keduanya. Jadi yang pertama huruf besar, kemudian yang kedua huruf kecil yang diambil dari salah satu huruf yang terdapat pada nama unsur tersebut. Contoh tadi untuk yang dua huruf misalkan adalah natrium. Jadi kita singkat menjadi N besar dan A kecil. Bagaimana? Kalian paham bukan? Nah, di sini ada latihan soal, ada dua soal. Yang pertama, tulislah nama unsur dari lambang unsur di bawah ini. Yang A adalah BA, yang B adalah K. Soal nomor 2, tulislah lambang unsur dari atom-atom di bawah ini. Yang A magnesium, yang B adalah neon. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini seperti berlawanan. Yang nomor 1 sudah ada lambangnya, kamu tuliskan nama unsurnya. Di nomor 2, sudah ada nama unsurnya, kalian tinggal menuliskan lambang unsurnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu rumus kimia. Sebelum kita belajar rumus kimia, tahukah kalian apa itu molekul? Ya. Molekul itu adalah gabungan dua atom atau lebih. Nah, di sini molekul terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada molekul unsur dan yang kedua ada molekul senyawa. Yang akan kita bahas pertama adalah molekul unsur terlebih dahulu. Molekul unsur itu adalah gabungan dua atau lebih atom-atom yang sejenis. Digarisbawahi ya, molekul unsur itu berarti gabungan dari atom-atom yang sejenis. Untuk molekul unsur, contohnya adalah molekul diatomik. Molekul diatomik itu apa? Molekul yang terdiri dari gabungan dua atom yang sejenis. Karena diambil dari kata-kata di, berarti gabungan dari dua atom yang sejenis. Di sini contohnya adalah ada O2, ada N2, ada H2, F2, dan masih banyak lagi. Itu untuk molekul diatomik. Sedangkan molekul poliatomik, apa itu? Molekul poliatomik adalah gabungan 3 atom atau lebih yang sejenis. Jadi, karena ada kata-kata poli, maka dia gabungan dari 3 atau lebih atom yang sejenis. Contohnya ada O3, P4, S8, dan masih banyak lagi. Jika digambarkan, kalian bisa lihat di sebelah sini. Di sini ada molekul monoatomik, karena mono berarti hanya satu. Di sini ada molekul unsur diatomik, berarti dia ada dua unsur yang
dua atom yang sejenis. Di sini ada molekul poliatomik, berarti ada 3 yang bergabung. Di sini kita berikan warna yang sama. Karena apa? Karena molekul unsur itu gabungan dari atom-atom yang sejenis, sehingga warnanya sama. Nah, sekarang apa bedanya dengan molekul senyawa? Kalau molekul senyawa itu adalah gabungan 2 atau lebih atom-atom yang berlainan jenis. Nah, di sini kalian garis bawahi. Kalau molekul senyawa berarti berlainan jenis. Kalau unsur tadi berarti sama jenisnya. Contoh dari molekul senyawa seperti H2O, CO2, CH4, H2SO4, dan masih banyak lagi. Di sini saya ambil untuk contoh dari molekul senyawa adalah H2SO4. H2SO4 untuk atom S-nya kita beri warna kuning. Untuk atom H kita beri warna putih. Dan untuk atom O kita beri warna merah. Di sini ada warna kuning, merah, dan putih yang menandakan bahwa molekul senyawa ini tergabung atau tersusun dari atom-atom yang berbeda jenis. Nah, sekarang kita masuk ke rumus kimia. Definisi dari rumus kimia itu adalah lambang molekul atau senyawa yang menyatakan jenis dan jumlah relatif atom-atom yang terdapat dalam suatu senyawa. Persamaan umumnya dituliskan dengan NaXBY, di mana keterangannya adalah N itu adalah koefisien, A dan B itu adalah lambang atomnya, sedangkan X dan Y adalah angka indeks. Di sini saya memiliki contoh senyawa 3H2PO4. Maka angka 3 ini disebut dengan angka indeks. 3 adalah koefisien. Sedangkan H, P, dan O itu adalah lambang atomnya atau unsurnya. Sedangkan 2 dan 4, angka yang dituliskan di bawah seperti ini, itu adalah angka indeksnya. Saya ulangi lagi. Angka yang ada di depan senyawa disebut dengan koefisien. Angka yang ada di bawah yang dituliskan kecil disebut dengan angka indeks. Sedangkan huruf-hurufnya ini disebut dengan atom atau unsurnya. Oke, untuk rumus kimia ada 2, yaitu rumus molekul dan rumus empiris. Yang akan dibahas pertama adalah rumus molekul. Apa itu rumus molekul? Rumus molekul adalah rumus yang menyatakan banyaknya atom-atom suatu unsur yang terdapat dalam suatu zat. Contohnya adalah rumus molekul glukosa adalah C6H12O6. Artinya, dalam satu molekul glukosa terdapat 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Nah, untuk rumus empiris adalah rumus yang menyatakan angka perbandingan bilangan bulat terkecil dari atom-atom dalam suatu senyawa. Kalau tadi rumus molekul dari glukosa adalah C6H12O6, sedangkan sekarang di rumus empiris glukosa itu adalah CH2O. Dari mana kita mendapatkan CH2O? Nah, kita lihat. Glukosa, rumus molekulnya adalah C6H12O6. Karena angka 6, 12, dan 6 yang dimiliki oleh masing-masing atom ini merupakan kelipatan, maka bisa kita perkecil dibagi dengan 6. C6 dibagi dengan 6 hasilnya 1. 12 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 2. Dan O6 ini dibagi dengan 6 hasilnya adalah 1. Sehingga didapatkan rumus empiris glukosa adalah CH2O. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah atom dalam rumus kimia. Nah, jumlah atom dari setiap unsur dalam rumus kimia dinyatakan dengan angka indeks masing-masing. Kalian masih ingat kan? Angka indeks berarti angka yang ada di bawah unsur atau di bawah huruf. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan jumlah atom masing-masing unsur pembentuk dari H2O.
H2O ini tersusun atas atom H dan atom O. Atom H-nya berjumlah 2 karena indeksnya ada 2 dan O-nya ada 1. Contoh yang kedua adalah tentukan jumlah atom masing-masing unsur pembentuk dari 2N2O. Nah, perbedaannya adalah untuk contoh soal yang A, dia tidak ada koefisien, yang B, dia memiliki koefisien 2. Maka, untuk N2O ini tersusun atas atom N dan O. Untuk jumlah atom N-nya adalah, jangan lupa, angka indeks dikalikan dengan koefisien. Berarti 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Dan atom O-nya 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Sehingga dalam 2 molekul N2O terdapat 4 atom N dan 2 atom O. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya memiliki tabel yang bisa kalian lihat perbedaan rumus molekul dan rumus empiris. Di sini ada 4 contoh. Ada air, rumus molekulnya adalah H2O, rumus empirisnya H2O. Amonia, rumus molekulnya adalah NH3, rumus empirisnya adalah NH3. Glukosa, rumus molekulnya C6H12O6, rumus empirisnya adalah CH2O. Dan asetilen, rumus molekulnya adalah C2H2, rumus empirisnya adalah CH. Bagaimana? Kalian bisa membedakan atau tidak? Di sini kita bisa melihat ada rumus molekul yang sama dengan rumus empirisnya, yaitu air dan amonia. Ada juga rumus molekul yang berbeda dengan rumus empirisnya, seperti glukosa dan asetilen. Nah, di sini rumus molekul yang sama dengan rumus empirisnya, kita lihat bahwa angka indeksnya sudah tidak bisa dibagi lagi dan bukan bilangan kelipatan, seperti H2 dan O1. Karena sudah tidak bisa dibagi lagi, maka rumus empirisnya sama dengan rumus molekul. NH3, N memiliki angka indeks 1 dan H memiliki angka indeks 3. Karena angka 1 dan 3 sudah tidak bisa diperkecil lagi, maka rumus empirisnya kita tuliskan sama, yaitu NH3. Berbeda dengan glukosa. Glukosa memiliki rumus molekul C6H12O6, di mana 6, 12, dan 6 ini bilangan kelipatan dan masih bisa disederhanakan lagi. Sehingga bisa dituliskan rumus empirisnya yaitu CH2O. Karena pada rumus molekul C6H12O6 ini dibagi dengan 6. Untuk asetilen, rumus molekulnya berbeda dengan rumus empiris. Karena di sini ada angka indeks C yaitu 2 dan angka indeks H yaitu 2. Dan bisa disederhanakan lagi, dibagi dengan 2, hasilnya 1, sehingga kita tuliskan rumus empiris dari asetilen adalah CH. Bagaimana? Kalian sudah paham? Nah, kalau sudah, kalian bisa latihan soal. Ada 2 soal di sini. Yang pertama, tentukan jumlah atom penyusun molekul senyawa di bawah ini. Ada 2 C5H12O2 dan B 4 molekul Ca3PO4 2 kali. Soal nomor 2, tentukan rumus molekul senyawa yang terdiri atas atom-atom di bawah ini. Nomor 2A, ada 2 atom Na, 1 atom S, dan 4 atom O. Untuk 2B, 1 atom H, 1 atom N, dan 3 atom O. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini hampir sama. Di nomor 1 sudah ada senyawa, kemudian kalian pisah-pisahkan berapakah atom penyusunnya. Nah, untuk nomor 2 ini sudah ada atom-atom penyusunnya. Nah, kalian harus menentukan rumus molekulnya. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi pembelajaran kita hari ini mengenai lambang unsur dan rumus kimia.
Jangan lupa tugas dikerjakan, kalian kerjakan di buku tulis, kalian foto, kemudian upload ke Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini, klik subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Skapsa, bisa! Sekolah berbudaya industri dan berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.